Pemirsa, Lebaran masih lebih dari 30 hari, namun anggota Dewan sudah kebelet beli baju baru. DPRD DKI Jakarta menganggarkan dana 1,7 miliar rupiah untuk baju dinas. Jika jumlah warga DKI Jakarta yang berusia 12 tahun ke atas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menuai perhatian. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pengadaan baju dinas dan atribut DPRD senilai 1,7 miliar. Anggaran tersebut tercantum dalam situs APBD DKI tahun 2022. Rencana pengadaan baju wakil rakyat hingga miliaran tersebut pun mendapat beragam tanggapan. Nah, nggak etis banget, kayak terlalu mahal. Yang penting buat anggaran rakyat gitu lebih baik daripada buat cuma baju dinas, harganya mahal banget. Ya mungkin anggaran sebanyak itu mungkin bisa untuk membantu warga lain gitu. Jadi nggak setuju nih Mas? Nggak setuju. Demikian saya pikir kurang pas lah ya di tengah kondisi masyarakat yang sulit. Mending uangnya kita coba alokasikan lah ya untuk minyak goreng atau kebutuhan masyarakat yang memang lebih penting gitu. Dari nominal 1,75 miliar anggaran baju dinas, setiap anggota akan mendapat baju dan atribut senilai 16 juta rupiah. Nantinya baju terbagi dalam pakaian sipil harian, pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian khas daerah. Anggota Dewan berdalih pengadaan tersebut sudah sesuai dengan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota Dewan. Sementara itu DPR RI menganggarkan 48,7 miliar rupiah untuk gorden rumah dinas. Nantinya setiap rumah akan mendapatkan jatah gorden 90 juta rupiah. DPR seakan tak pernah bosan menyita perhatian. Di tengah situasi ekonomi sulit dan berbagai kenaikan harga pangan, wakil rakyat justru menganggarkan dana 48,7 miliar hanya untuk gorden rumah dinas. Berdasarkan situs LPSE DPR, pengadaan gorden dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, hingga harga. Gorden filtrase ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu ya. 13 tahun lalu sampai sekarang nggak pernah diganti. Sehingga kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen filtrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun. Terakhir kali ada pengadaan gorden sebagian tuh di tahun 2009. Gitu ya. Nah, gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka. Penelusuran iNews menemukan bahwa masih banyak spesifikasi gorden yang sederhana dan sedianya bisa menjadi pilihan rumah dinas DPR. Kita memang belum mengetahui apakah sebenarnya nanti di rumah dinas DPR ini menggunakan poni-poni atau hanya standar. Namun yang kita hitung saat ini masih dalam hitungan standar, hitungan 2,5 meter atau kurang lebih untuk berapa Bu? Untuk 2,5 meter ya? 2,5 kali 2,5 meter dengan model standar. Model standarnya Pitras Gorden gitu, rel double gitu. Rel double. Itu berapa totalnya Bu? 6.600.000. 6.600.000 untuk satu jendela berarti ya. Itu yang benar-benar standar tanpa poni-poni ya? Bola-bola, kan bola-bola biasa pakai renda-renda, lain lagi harganya gitu. Oh, itu lain lagi harganya. Nah, tapi bahan juga tuh pemakaiannya banyak, lebih banyak karena kan dilimpit-limpit gitu ya. Seperti gitu bola-bola juga lebih banyak pemakaiannya lagi. Bu, berarti kalau untuk 1 meternya saja untuk yang blackout ini berapa untuk 1 meter saja Bu? Harganya 495.000. 495.000. Pitrasnya juga sama atau beda? Pitrasnya 275 paling mahal. 1 meter. Iya. Kalau relnya? Relnya paling mahal 275. Relnya paling mahal 275. Ada murah 85. Oke, Bu, mohon izin. Terakhir, ini 6.697 ini dikali 11 karena di satu ruangan itu kurang lebih nanti ada 11 ruangan, Bu. Kurang lebih 73. Oke, ini total yang kita hitung, di mana ini adalah kurang lebih 73 juta sekian. Model standar tanpa renda-renda, tanpa poni, tanpa bola-bola. Jadi benar-benar hanya standar menutupi jendela saja. Ini pun memang model atau bahan yang paling mahal ya Bu ya, blackout nih ya. Jadi yang matahari tidak menembus dari luar ke dalam.
Anggaran 48,7 miliar ditujukan untuk gorden di 505 unit rumah dinas. Setiap rumah memiliki rata-rata anggaran hingga 90 juta rupiah. Untuk membahasnya, gorden rumah 90 juta rupiah sudah terhubung bersama kami Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, dan Edi Suparno, Sekjen dari PAN. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, menurut Anda harga 90 juta rupiah per rumah wajar atau berlebihan? Ya, untuk saat ini, di saat kita memang sedang prihatin ya, kondisi perekonomian masih belum bangkit, banyak saudara-saudara kita yang juga saat ini masih terdera oleh pandemi, ada yang sakit, ada yang masih belum bisa mendapatkan pekerjaan karena di PHK dan lain-lain. Saya kira berapapun nilainya itu pasti tidak tepat ya, pada saat ini tidak tepat untuk digunakan. Jadi meskipun usia horden itu sudah lama dan sudah layak diganti, tetapi saya kira timingnya mungkin belum timing tepat saat ini ya, karena kita harus punya sensitivitas dan kita masih prihatin terhadap saudara-saudara kita yang memang jangankan punya horden, mungkin punya atap di atas rumahnya juga tidak ada, mungkin juga dinding di rumahnya juga tidak layak. Jadi saya kira berdasarkan sekarang kondisi masyarakat yang masih belum mengizinkan untuk dilakukan pergantian ini, ya kita harus sensitif dengan sekeliling kita. Jadi saya anggap bahwa itu belum pas untuk dilaksanakan. Apakah nilainya tepat atau tidak? Saya kira itu penilaiannya itu harus kita serahkan kepada Sekretariat Jenderal yang memang menghitung itu untuk pergantian ordennya. Baik, di saat beberapa masyarakat menggunakan uang 90 juta rupiah untuk down payment rumah, sementara DPR ini hanya untuk gorden. Saya ke Mas Lusius Karus. Tanggapannya, di tengah ketidaksensitifan DPR RI, horden 90 juta rupiah. Saya kira sih tanggapan itu tidak terlalu berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Edi gitu ya. Mungkin soal harga tadi dikonfirmasi oleh Ibu yang di wawancara News itu, kisaran sampai 70 juta itu ternyata masuk akal gitu ya, untuk kualitas gorden yang tidak tembus cahaya dari luar ya. Dan karena itu saya kira mungkin bukan soal angka 90 juta per rumah gitu ya, atau soal mahal atau murahnya gorden itu seperti yang dikatakan oleh Pak Edi, ini soal timing gitu ya. Saya kira ada banyak hal yang muncul di DPR pada masa pandemi ini yang bukan karena ditolak masyarakat, itu bukan karena itu tidak penting gitu ya, tapi karena proyek-proyek itu kemudian sekaligus menunjukkan wajah DPR yang tidak peduli atau yang tidak sensitif. Saya kira itu poin pertama. Yang kedua, saya kira terkait gorden juga, anggaran 90 juta itu akhirnya terlihat juga sia-sia ketika mengetahui bahwa tidak semua rumah dinas anggota DPR di Kalibata itu ditempati oleh anggota. Ya, jadi itu anggaran 90 juta per rumah itu dipukul rata tiap rumah gitu ya. Padahal kita tahu bahwa tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas itu. Jadi itu artinya ke rumah-rumah di mana rumah dinas itu tidak ditempati anggota itu menjadi sia-sia, jadi tidak tepat sasaran. Jadi ada banyak persoalan yang membuat anggaran pengadaan gorden ini memang perlu dikritisi, saya kira itu, dengan melihat fakta-fakta yang ada ya. Di samping kemudian kalau kita melihat juga bahwa bagaimana kecenderungan pengadaan gorden ini lebih terlihat sebagai sebuah siasat proyek ketimbang kemudian karena tuntutan situasi atau tuntutan kebutuhan. Karena kalau misalnya kita bicara soal kebutuhan, mestinya DPR paling tahu bahwa kebutuhan paling real saat ini adalah menangani pandemi gitu ya. Dan butuh banyak uang kemudian bagi negara ini untuk memastikan penanganan pandemi ini bisa merata dari ke seluruh pelosok Indonesia ya. Tapi justru di saat seperti itu DPR ingin menghabiskan uang untuk membeli dandanan untuk rumah mereka. Jadi saya kira hal-hal itu yang kemudian membuat kita merasa bahwa DPR tidak cukup peduli, DPR tidak cukup sensitif. Baik, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, sejauh ini Anda sebagai salah satu anggota dari partai politik, seperti apa Anda berbicara atau memberitahu rekan-rekan Anda yang berada di DPR dan ingin hordennya diganti?
Saya kira begini, Mbak. Banyak di antara teman-teman dari anggota DPR, tidak hanya dari fraksi PAN, tetapi dari fraksi yang lain-lain juga, yang memiliki kesadaran penuh, sensitivitas yang tinggi, dan akan menggunakan logika untuk menolak penggunaan dan pergantian turunan dana untuk pergantian dari hotline tersebut. Yang jelas, kami dari fraksi PAN menolak. Dan jika memang itu akan tetap dijalankan, dan horden itu tetap akan kemudian dipasang, kami akan menolak pemasangan horden itu di rumah jabatan dari anggota-anggota dari fraksi PAN. Saya kira banyak di antara teman-teman anggota DPR RI lainnya memiliki sikap yang sama, ya. Dan saya rasa di antara kita anggota DPR yang sehari-hari memang banyak berkegiatan dengan masyarakat, turun ke masyarakat pada saat reses maupun tidak reses, kita tahu, kita paham kondisi masyarakat di bawah seperti apa, dan kita sangat sensitif terhadap hal itu. Oleh karena itu, kembali lagi saya tegaskan bahwa kami dari fraksi PAN kita akan menolak dan kita tidak akan meminta agar dipasang di horden itu di rumah jabatan kami, meskipun tetap dilaksanakan ke depannya. Baik, Pak Edi, tapi kan ini sudah masuk LPSE dan tendernya akan diumumkan 1 April yang adalah lusa, hari Jumat. Kalau sudah ada pemenang tendernya itu apa kabar, Pak? Kalau misalnya pun menolak, kemudian uangnya akan kemana? Ya, pasti kalau misalnya ditolak, menurut kami yang paling baik adalah hemannya supaya karena ini jangan sampai memantik sebuah kontroversi yang lebih besar, ya, apalagi ini kita berbicara masalah sensitivitas yang akan kemudian melukai perasaan masyarakat, ya. Saya rasa mungkin yang paling bijak adalah untuk menunda pelaksanaan itu. Kalaupun tender, kan tender bisa dibatalkan untuk ditunda kembali. Baik, Jadi saya kira itu mungkin paling bijak untuk dilaksanakan saat ini. Baik, saya kembali ke Mas Lusius. Disebutkan ada beberapa yang mengatakan bahwa ini bukan rencana anggota DPR 2019-2024, namun yang sebelumnya. Sejauh ini seberapa besar sih kekuatan anggota DPR RI untuk menolak jika memang ada pengadaan barang yang menurut mereka tidak penting, apalagi di masa pandemi seperti ini, Pak Lusius? Saya kira sih mestinya kalau anggaran itu dibahas sampai satuan 3, jadi anggota DPR itu umumnya mestinya bisa tahu gitu ya alokasi anggaran yang diajukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Tapi kan sekarang yang dibahas di komisi-komisi sampai bangga itu kan itu kebijakan umum terkait anggaran itu kementerian lembaga saja. Jadi seperti Gordon ini pasti tidak dibahas dalam proses pembahasan anggaran. Sekjen yang kemudian mengalokasikan anggaran untuk pembelanjaan Gordon ini sehingga anggota DPR baru kaget sekarang ini. Ya, tapi saya kira dengan begitu banyak kekuasaan yang dimiliki oleh DPR, oleh anggota DPR, mereka sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Gitu. Kalau sudah ada fraksi PAN yang menyatakan menolak rumah dinas mereka untuk dipasang gorden, dan ada begitu banyak anggota lain yang ingin juga melakukan hal yang sama, saya kira sih apapun bisa dilakukan. Gitu. DPR itu kekuasaannya sangat besar, gitu. Dan kalau mereka sangat kompak untuk urusan itu, saya kira tidak ada yang kemudian bisa menghalangi mereka. Ya, bahkan kalau misalnya untuk mengubah tender itu, saya kira DPR juga bisa. Ya. Baik. Jadi besar sekali pengaruhnya. Baik, terima kasih Pak Lusius Karus dari Formapi dan Pak Edi Suparno, Sekjen dari Partai Amanat Nasional telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam.